Dari derasnya arus informasi tentang penyaluran aspirasi, penerapan kebijakan, bahas bersama-sama kita lihat ya tentang diskusi dan komentar para pakar, biasanya kita ditanya kemarin. dan berbagai peristiwa yang menyita banyak perhatian menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Pernah belajar ya. Lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Nah, pikir saya Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyadi ini. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami hadir dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sahabat Orisinal, kita berdua masih tetap hadir dengan ngobrol-ngobrol ringan seputar isu nasional ya. Ada satu hal yang mungkin di masyarakat kita kadang-kadang ya merasa bahwa masyarakat itu merasa apa ya, tersinggung atau apa ya ketika melihat bahwa kehidupan yang dirasakan masyarakat masih sulit, tapi tetap ada orang yang flexing ya, tampil dengan kemewahan, dengan hidup yang pola hedon. Ya. Itu kan ada semacam apa ya, kecemburuan atau apa itu? Ya gini ya. Jadi sebenarnya kan dalam teori-teori sosial itu ada yang disebut dengan sebuah tatanan yang keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu adalah keseimbangan apakah itu soal gaya hidupnya, kemudian keseimbangan yang dilakukan juga dengan kebudayaan yang ada, menumbuhkan budaya. Perlu kita tahu bahwa yang namanya budaya itu tidak sekedar tari-tarian, tidak sekedar drama, itu kesenian, itu ya. Kesenian. Ya. Tapi ada nilai tadi. Ya. Nilai bagaimana sih saya merasakan bahwa panjenengan sedang susah. Ya. Maka saya akan empati terhadap kesusahan panjenengan. Ini yang kadang-kadang ketika saya umpamanya memiliki sebuah gaya hidup dan saya mampu melakukan itu, kemudian itu kita lupakan bahwa saya punya teman panjenengan. Sehingga gaya hidup saya terserah saya. Iya. Nah inilah itu kegoncangan sebenarnya, ketidakseimbangan. Saya bisa akrab dengan Anda kalau saya tingkatnya sudah sesuai dengan Anda. Berarti kan satu level gitu kan. Akhirnya kan merupakan ya walaupun itu teman atau apa, kalau memang beda kasta ya sudah. Nah itulah kehidupan itu yang kadang-kadang kita prihatinnya itu dilakukan oleh sosok yang sebetulnya harusnya menjadi panutan yang bisa diteladani. Ya. Tapi justru dia menampilkan ya kehidupan yang glamor, yang hedon tadi. Saya nggak tahu ya apakah itu sebuah kesalahan cara mendidik kita atau memang itu dilakukan karena kelupaan, kealpaan, ya. Kan boleh saja orang setelah bahagia, setelah senang, dia kemudian lupa. Kemudian dia baru ingat setelah dia susah. Saya jadi ingat yang namanya cobaan dari yang kuasa itu kan ada dua ya. Betul. Diberi kelebihan atau diberi kekurangan, kesusahan gitu. Betul. Berarti mereka sebetulnya lagi dicoba juga ya dengan kemewahan itu ya. Iya, dan endingnya tidak harus bahagia juga loh. Betul. Endingnya tidak harus bahagia. bahagia. Tidak selamanya bahwa harta yang berlimpah itu akan membawa kepada kebahagiaan, kan belum tentu. Mungkin kadang ada pertanyaan, Pak, saya itu sudah berdoa, saya itu sudah sholat, saya sudah puasa, tapi kok hidup saya masih payah terus. Nah, sementara mereka yang kadang-kadang sholat saja tidak, berdoa tidak, diberi kemampuan. Itu yang namanya di dalam agama disebut sebagai istidrat apa ya?
Iya, jadi ya dilulu lah nang Wah, dilulu. dilulu. Nah, inilah menurut saya agak mengkhawatirkan kalau tadi saya singgung apakah ini proses pendidikan kita yang pada saat-saat tertentu itu tidak mengakarkan pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan tidak ada pembiasaan terhadap model hidup itu. Nah, Ini yang mungkin yang berarti kan sisi yang harus diperbaiki satu, sosok-sosok yang dalam hubungan pendidikan itu harusnya mampu menjadi keteladanan, betul. itu harusnya tidak melupakan peran untuk bagaimana memberi contoh kan. Betul ya. Dalam keluarga ya tentu orang tuanya Orang harus tuanya. memberi contoh. Itu. Misalnya orang kaya raya pun justru tadi harusnya orang tuanya memberi contoh. Oh, itu melihat tetangga kita yang sebelah sana itu kelihatannya agak mengalami kesulitan dalam hal makan misalnya. Ya. Nah, berarti kita punya kelebihannya. Bagaimana agar lewat orang tua itu betul-betul ada keteladanan, oh ternyata orang tua peduli sekali dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Itu yang menarik. Itu dalam kehidupan keluarga. Hmm. Lah, pun juga dalam kehidupan ya maksudnya tingkat masyarakat secara umum bahkan negara. Jadi katakanlah enggak itu pejabat atau pengusaha yang mampu mungkin berkendaraan mobil mewah, motor gede dan sebagainya itu ya tidak terus dengan apa yang mereka miliki itu mereka show off menunjukkan apa yang dia miliki sehingga rakyat kecil yang dalam kesusahan itu merasa ya. Padahal sebenarnya ya praktek-praktek hidup semacam itu pasti selalu akan ada penentangnya. Artinya ya. Pasti ada orang yang berseberangan. Cuma persoalannya yang berseberangan atau yang ada penentangnya itu ini diakomodir nggak oleh kepentingan katakan kepentingan sosial. Contohnya begini, kalau kita setiap hari melihat orang yang punya motor gede di jalanan dan sebagainya, kadang-kadang kita kan lemah, kita tidak punya daya apa-apa, mereka orang kaya, mereka ini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di sisi lain, ketika itu dia melewati jalan yang umum untuk kepentingan umum, ada saja dulu ada aksi yang menarik itu di Jogja itu. Ya. Orang yang naik sepeda. Itu dia malah katakanlah berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan itu kan. Itu kan sebenarnya protes-protes. Dan itu saya kira itu contoh saja. Nah, terhadap kehidupan yang hedon semacam itu, ya maaf ya, kemarin itu kan ada isu soal anak presiden yang pakai jet pribadi dan seterusnya, kemudian beli makanan saja dihargai ini. Itu kan sebenarnya juga ada penentang-penentangnya yang secara instan itu dia memang harus, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, itulah yang kemudian kita punya kepekaan nggak? Nah, itu. Ya. Makanya saya kemarin sangat setuju ini dengan Menteri yang baru ini, Menteri Pendidikan Dasar itu, dia mengatakan karakter itu harus dibentuk satu dengan keteladanan, yang kedua dengan pembiasaan. Dari pembiasaan itu nanti akan terbiasa, dan dari terbiasa itu membentuk cara berpikir dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Berarti kesimpulannya memang figur-figur yang memang ada ditokohkan, entah itu dalam pendidikan formal sebagai guru, figur-figur yang ditokohkan sebagai orang kaya, figur yang ditokohkan karena jabatan, itu kan mereka yang diteladani, yang dilihat. Nah, itu harus menyadari ketika tadi bahwa penanaman karakter itu lewat keteladanan itu ya harus disadari benar itu seperti itu. Itu kan yang menimbulkan perilaku begini prosesnya ya. Anda senior saya umpamanya. Iya. Saya segan memandang panjenengan sebagai seorang senior. Keseganan saya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk penghormatan. Iya. Nah, kalau ini kita biasakan, maka kalau di pesantren-pesantren itu dengan cium tangan kepada seorang kiai dan sebagainya, dan itu dibiasakan karena kita sebagai santri segan. Betul. Memandang panjenengan sebagai seorang kiai atau seorang figur tokoh yang memang kita teladani, gitu kan? Bukan tanpa nilai, tapi kita teladani, sehingga kita patuhi. Nah, inilah yang bentuk-bentuk semacam ini yang menurut saya harus dibiasakan kembali pada masyarakat kita. Hanya persoalannya yang kita krisis juga harus kita akui. Kadang-kadang orang-orang yang harusnya menjadi teladan itu tidak bisa diteladani. Apalagi kalau itu proses naiknya seseorang itu yang seharusnya menjadi teladan karena pertimbangan kepentingan politik. Wes sampean wong bener apa ora sing penting sampean koncone nyok angkat tinggi. Lah itu ya. Iya, jadi satu
pertimbangan politik semacam itu karena perkonsoan, ada juga yang mungkin karena orang sampai duit akeh wong sugih pokoknya Pak Pri iki anut lah gitu kan, seperti itu kan kadang-kadang. Itu yang pernah saya sampaikan. Jadi saya tidak heran kalau ada orang kaya kemudian jadi pejabat itu wajar lah. Ya. Karena kondisi politis sekarang begitu, bisa kita beli. Iya. Jabatan bisa kita beli dan sebagainya. Yang jadi persoalan itu kalau menurut saya kok orang kaya tiba-tiba pinter gitu loh. Tapi teman saya bilang katanya orang kaya itu nggak bodoh gitu loh. Saya pikirnya saya nggak tahu. Tapi orang kaya itu nggak bodoh. Tapi gitu. di masyarakat yang muncul gitu. Coba kalau kamu kaya, kalau kita kaya itu semuanya kalah itu bisa kita beli kok. Ya. Ini ironi aja. Iya. Jadi itulah fenomena yang walaupun kita kadang memang tidak menghadapi secara langsung, tapi nuansanya itu kadang bisa Kita rasakan. gitu ya. Oh iya. Semoga ya semuanya kita tidak terlampau melo lah gitu ya, menghadapi kondisi semacam itu, dan ya hanya sebuah harapan lah agar memang sosok atau figur-figur yang seharusnya memberi teladan ya benar-benar bisa kita teladan ya. Sampai sekian dulu untuk orisinal obrolan ringan seputar isu nasional. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.